Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya dengan anggota saya sendiri Badar Katamsi 21081010186 dan teman saya Elang Damar Gali Pamungkas dengan NPM 21081010218 akan menjelaskan tentang interkoneksi bus. Yang pertama yaitu pengertian. Interkoneksi bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat utama guna membandingkan data antara bagian-bagian dalam sistem komputer. Karakteristik penting dalam sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Ini untuk gambar dari aliran sistem bus sendiri. Struktur interkoneksi. Yang pertama yaitu CPU. CPU di sini untuk membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan sinyal-sinyal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. Dua memori. Memori umumnya modul memori terdiri dari N-word yang memiliki panjang sama dengan alamat numerik unik. Sebuah word ditulis ke memori. Sifat operasinya ditandai dengan sinyal-sinyal kontrol read and write. Input-output berfungsi sama seperti memori. Selanjutnya, fungsi saluran bus. Yang pertama yaitu merupakan jalur-jalur perpindahan antara modul dalam sistem komputer, baik lebar maupun jumlah saluran menentukan kinerja sistem komputer. Address, yaitu untuk menandakan suatu lokasi, dan kontrol, yaitu digunakan untuk mengontrol izin akses data bus. Selanjutnya, koneksi bus. Yang pertama yaitu bus system, menangani komunikasi antara data modul utama, cache memori pada prosesor, dan pengganti input-output yang tersambung. Bus lokal yaitu menjadi pengantar data antara cache memori dengan CPU. Fleksi ekspansi yaitu menjadi saluran utama setiap peripheral yang terhubung dengan mainboard seperti NIC, SCIC, controller, dan peralatan lainnya. Jenis dan karakteristik bus. Yang pertama yaitu bus PCI atau Peripheral Component Interconnect, yaitu adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. PCI memiliki kinerja tinggi untuk sistem input output berkecepatan tinggi seperti video adaptor, NIC, disk controller, sound card, dan lain-lain. Ya, melanjutkan dari slide sebelumnya, bus USB Universal Standard Bus atau USB. Semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus berkecepatan tinggi atau PCI, sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Sebagai solusinya, 7 vendor komputer yaitu Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telecom bersama-sama merancang bus untuk peralatan I/O berkecepatan rendah. SCSI atau Small Computer System Interface. CSI adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8, 16, atau 32 saluran data. Bus fireware, semakin pesatnya kebutuhan bus I/O berkecepatan tinggi dan semakin cepatnya prosesor saat ini yang mencapai 1 GHz, maka perlu diimbangi dengan bus berkecepatan tinggi juga. Bus SCSI dan PCI tidak mencukup kebutuhan saat ini, sehingga dikembangkan bus perform tinggi yang dikenal dengan fireware. Jenis-jenis bus pada kom modern. Bus prosesor disebut bus AGB, merupakan bus 32 bit kecepatan tinggi dikhususkan untuk video atau graphic card. Bus PCI merupakan bus 32 atau 64 bit yang dibangkitkan oleh North Bridge chipset dalam chipset North-South Bridge atau oleh I/O controller hub dalam chipset yang menggunakan arsitektur hub. Bus ISA Industri Standard Arsitektur merupakan bus 16
sampai bit yang berfungsi hampir sama dengan bus PCI, namun biasanya keberadaannya terdapat pada komputer pendahulu. Saluran bus berdasarkan jenisnya. Dedicated bus, tipe saluran bus yang hanya digunakan untuk mengantarkan data tertentu dalam setiap waktu. Multiplex bus mampu melewatkan paket data informasi pengalamatan dan kontrol data secara bersama-sama pada sebuah saluran yang sama. Golongan bus berdasarkan arbitrasi, teknik arbitrasi tersentral, metode dalam mengendalikan setiap aktivitas penggunaan bus oleh modul-modul yang berhubung dengan komputer secara terpusat oleh pengendali bus. Teknik arbitrasi terdistribusi, setiap modul yang tersambung dalam komputer memiliki hak dan wewenang yang sama dalam penggunaan bus tanpa adanya pengaturan secara terpusat. Perwaktuan atau timing. Metode perwaktuan asinkron. Pada metode perwaktuan asinkron, setiap event penggunaan saluran bus untuk komunikasi data akan dilakukan dengan memperhatikan proses yang telah terjadi sebelumnya. Metode perwaktuan sinkron. Pada metode ini, event penggunaan saluran bus dilakukan secara serempak dan teratur dalam sebuah clock. Nah, ini untuk referensinya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.